Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Irawati SPD, pengajar mata pelajaran bahasa Inggris dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon, dan saya akan melaksanakan pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetisi Minimum. Latar belakang, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau AN. Mari kita lihat bersama-sama. Ada beberapa komponen dari AKM. Kompetensi yang diukur dalam AKM yaitu komponen AKM literasi membaca ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada konten atau teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Lalu ada progres kognitif yaitu menentukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wawancara. Lalu ada konteks yaitu personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Mungkin saya hanya membacakan sedikit saja dari materi ini, nanti bisa dilihat sendiri ya. Saya akan menjabarkan sedikit saja. Lalu setelah itu, apa itu asesmen nasional ya? Mungkin kita semua harus tahu apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar atau literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Oke, kita lalu ke instrumen assessment. Dari instrumen assessment itu ada 3 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Assessment Kompetensi Minimum atau AKM, yaitu mengukur kompetensi berdasar literasi membaca dan numerasi siswa. Lalu setelah itu survei karakter, yaitu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Lalu yang terakhir adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Lalu setelah instrumen asesmen nasional, kita di sini perlu diketahui bahwa kompetensi yang akan diukur dalam AKM itu ada 3. Yang pertama, AKM itu ada 2, yang pertama literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji. Yang pertama adalah keterampilan berpikir logis dan sistematis. Yang kedua, keterampilan menalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Lalu yang terakhir adalah keterampilan memilah serta mengolah informasi. Oke, lalu kompetensi yang diukur dalam AKM ya. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri. Lalu yang ketiga data dan ketidakpastian. Lalu yang keempat adalah aljabar. Oke, komponen AKM numerasi ya, kita bisa lihat di situ. Yang pertama adalah konten. Saya akan membacakan definisi awalnya saja. Konten yaitu bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan atau cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Lalu yang kedua, progres kognitif, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang ketiga adalah konteks ya, di situ ada personal, berkaitan dengan kepentingan dari secara pribadi. Oke, di situ juga nanti kan ada sosial budaya dan scientific.
Oke, lalu kita harus mengetahui apa itu perbedaan antara UN dan AN. Coba kita pelajari sedikit saja di sini. Berikut perbedaan ujian AN, ujian nasional dengan asesmen nasional atau AN. Yang pertama adalah ujian nasional atau UN, itu ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu beserta peserta didik di akhir jenjang. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK saja. Lalu subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan dari siswa itu sendiri. Lalu model soal ujian nasional pilihan ganda dan isinya singkat periode tes 4 hari ya. Lalu yang terakhir adalah ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Lalu bagaimana perbedaannya dengan asesmen nasional? Mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah asesmen nasional memotret input atau proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Lalu ada asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan, ya, jadi tidak hanya SMP, SMA, dan SMK saja. Lalu asesmen itu melaporkan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Yang terakhir, asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni tingkat SD, SMP, SMA, SMK, yaitu dari mulai kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Jadi sudah jelas sekali perbedaan antara ujian nasional dan UN dan ujian dan asesmen nasional atau AN. Lalu kenapa sih kita harus melaksanakan asesmen nasional atau AN? Ya, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, tapi saya akan membacakannya tidak semuanya ya. Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen. Jadi dari ujian nasional itu kita rubah menjadi asesmen atau AN. Pertama adalah butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran. Pada subjek siswa yang sama, asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran inovatif yang berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk dalamnya kemampuan bernalar. Jadi asesmen itu lebih kepada nanti akan ada tindak lanjut setelah siswa itu mengerjakan asesmen nasionalnya. Lalu yang terakhir adalah UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur pencapaian akhir, bukan sebagai assessment of learning for learning ya, yang mengukur proses pembelajaran. Iya, betul sekali. Jadi kalau UN itu biasanya hanya mengukur kemampuan akhir dari siswa, sedangkan assessment itu bisa mengukur dari progres pencapaian siswa dan proses pembelajaran siswa dari hari ke hari. Oke, next. Sekarang ada tujuan dan manfaat asesmen nasional. Ada tiga di sini. Yang pertama adalah asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satu wilayah antara sekolah negeri dengan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Lalu nomor 2 adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang terakhir yaitu asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk pencapaian tujuan utama tersebut. Oke. Jadi hal ini diharapkan juga untuk mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk fokus sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Sekarang kita lihat di sini ada beberapa teknis ya, bentuk dan teknis pelaksanaan AM. Dilihat dari di sini ada tabel ya. Kita lihat asesmen nasional. Ada asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Dari asesmen kompetensi minimal atau AKM kita juga bisa melihat di situ ada asesmen literasi membaca yang ada 4 komponen. Yang pertama adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Lalu ada juga asesmen numerasi. Yang pertama adalah
memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Oke, lalu kita ke petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen ya. Di situ pastinya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Oke, pernyataan disajikan bergantung kemampuan siswa. Lalu di situ ada juga petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional untuk jenjang SD, SD atau MI ya, dan paket A atau ULA. Itu hari pertama tes literasi 75 menit dan survei karakter 20 menit. Lalu di hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi di situ juga sudah ditentukan waktu atau timingnya untuk tingkat SD atau untuk tingkat SD atau MI. Lalu kita ke SMP atau MTS dan paket B atau WUSTO ya. Untuk tingkat SMP, MTS dan paket B atau WUSTO, tes literasi itu diberikan waktu 90 menit. Lalu untuk hari kedua tes numerasi diberikan lagi 90 menit juga. Nah, yang terakhir kita lihat untuk jenjang SMP, SMK, MA atau paket C atau ULIA. Kita lihat di hari pertama survei karakter itu diberikan waktu 30 menit, lalu survei hari kedua survei lingkungan belajar diberikan waktu 30 menit. Oke, lalu di situ ada teknik pelaksanaan AKM assessment ya. Peserta seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid pemilihan sampel secara acak. Sekarang ada tahapan penguasaan kompetensi, ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu yang pertama perlu intervensi khusus ya. Yang kedua adalah dasar. Di situ ada kebutuhan, cara formal dan informal, struktur pembelajaran dan pendekatan. Lalu yang ketiga cakep ya. Kebutuhan ada cara juga, di situ juga dijelaskan ya. Kalian bisa membaca kalau terlihat, dan mahir ya, di situ juga dijelaskan antara kebutuhannya, cara formal dan informalnya, struktur pembelajaran dan pendekatannya. Oke, kita coba membacakan satu saja ya. Yang pertama untuk perlu intervensi khusus. Kebutuhan sebagai pemula siswa bisa memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Lalu para pemula ya membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa dan pemula. Oke, lalu kita ke perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Ini perbedaannya kita bisa lihat. Oke, yang pertama adalah pembelajaran berbasis kompetensi ya, berpusat kepada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan siswa nyata, yang terakhir adalah orientasi kepada proses dan penguasaan kompetensi. Lalu pembelajaran berbasis konten adalah berpusat kepada materi pembelajaran, belajar untuk mencakup materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes dan berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Lalu yang terakhir adalah orientasi pada nilai akhir. Nah, sekarang kita lihat segitiga belajar. Dari di situ ada assessment, pembelajaran dan kurikulum ya. Kompetensi kepemimpinan sekolah, pengalaman belajar murid dan kompetensi guru. Oke, kita langsung saja ke kurikulum ya. Yang pertama kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan assessment tertentu. Lalu pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil assessment dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Dan yang terakhir adalah proses pengumpulan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Oke, kita langsung saja. Oh, sudah selesai ternyata. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.